Tiba-tiba teringat minggu depan HOC ulang tahun saudara ya. Yang keberapa Bapak Ibu? 11 itu bukan elf itu ya. 11 itu bukan angka kaleng-kaleng saudara ya. Gereja-gereja tuh yang gak kuat gak nyampe tembus 10, 5 tahun merangkak nyerah. Merger ya kan. Tapi HOC gak ada kata merger. Maju terus mau 100, 10, 5. Yang penting jemaatnya bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Ya sedikit-sedikit cari muka lah sama Bu Gembala lah ya saudara. Ini kan video ditonton semua orang. Nggak ada GBI yang kayak HOC loh. Yang gembalanya ngubungin pendeta sampai ngasih tahu lagu-lagu. Lu punya gembala kayak begitu. Pak, lagu-lagu besok ini Bapak pilih yang mana? Saya nggak pernah Bu. Biasanya lu datang aja, lu ngomong aja. Kadang-kadang nggak nyambung antara khotbah dan lagu. Tapi tadi saudara lihat semua bicara tentang kasih. Ya, ini bukan cari muka. Maksudnya saya kasih tahu memang inilah jadi bisa connect apa yang sedang atau akan kita bahas. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kasih yang sempurna. Ya, saudara jangan lupa follow Instagram saya. Tadi saya sudah masuk story nih penyanyi nih besok terkenal dihubungin TV nih ya kan. Yang nonton 3 juta orang selama 30 tahun saudara. Kasih itu di dalam kekristenan biasanya kita kenal ada 4 jenis. Saudara pasti tahu ya karena saudara kan bertahun-tahun belajar teologi dengan sangat padat di tempat ini. Yang pertama ada kasih yang namanya agape. Kasih agape itu kasih nggak nawar-nawar. Kasih yang full diberikan sampai mati seperti Yesus. Kasih agape itu tidak ditentukan oleh keadaan. Saya bisa mengasihi Pak Budi tapi ketika dia jahat ya saya tetap mengasihi tapi ya udah begitu aja. Ya, tapi Yesus enggak. Karena ketika Yesus mengasihi, dia tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan waktu itu orang menolak dia, betul dong. Kalau saya hidup waktu itu, saya dengan Pak Budi, saya yakin kita juga tolak Yesus Pak. Apalagi kalau kita waktu itu kita orang Yahudi 2000 tahun yang lalu. Sulit menerima anak muda yang mengklaim aku dan Bapak satu. Sulit, gak masuk di kepala. Makanya bersyukur saudara lahir tahun 1900. Gak keras lagi. Masih bisa mencerna dengan akal sehat. Nah ada juga kasih yang Petrus pakai. Namanya kasih pilia. Saya mengasihi Pak Budi tapi mati belum tentu. Enak aja. Kasih makan, oh enak. Begitu dia susah ya gue mengasihi lo. Tapi ya bagaimana gue bisa tolong lo ya kan. Tapi itu mengasihi juga. Makanya waktu Yesus tanya, Petrus apakah kau mengasihiku? Petrus jawab, ya aku mengasihimu. Bentuknya bukan agape tapi pilia. Ya kan. Petrus fight juga, Yesus ditangkap Maltus dipotong kupingnya saudara. Pasang badan tapi buat mati ntar dulu. Kabur. Ada juga yang namanya kasih storge, itu keluarga, sedarah. Saya tidak mungkin mengasihi Pak Budi lebih daripada saya mengasihi anak saya. Tapi kalau masih ada hubungan darah neneknya dulu adik kakak. Atau nenek saya dulu kawin 2 kali. Salah satu yang dikawinin kakeknya tuh kakeknya Pak Budi gitu. Masih ada hubungan darah. Ketika dia namu ke rumah saya akan bilang. Bud udah gak usah pulang. Udah lu nginep rumah gua. Itu tuh namanya kasih storge, keluarga, family. Jadi kalau kita family. Terus ini siapa tadi WL kita nggak family, terus pas kita mau pulang nih, pulang. Yang akan diajak keluarga dong, kita ke atas yuk makan. Nah itu namanya storge. Ada lagi yang banyak nih di Jakarta Barat, namanya eros. Ya kan, eros itu sebetulnya Tuhan menciptakan, saya lihat istri saya jatuh cinta, saya terima surat dari dia, lalu saya nyanyi, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku terlena, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku, curururu. Nah itu namanya eros, tapi karena disalahgunakan jadinya itu erotis, erotik ya kan. Melihat istri orang keplek-keplek, ngelihat laki orang, kalau gue kawin sama dia kali beda kali nasib gue. Oh digetabokin lo kawin sama dia. Lo gak suka lihat tuh drama Cina di TV, di handphone. Tuan Wijaya datang si OO ya kan, tamparin pelayan. Yang dia gak tahu bahwa ayahnya adalah orang yang terkaya di keluarga Budi Wijaya. Itu lebih repot saudara. Makanya jangan main-main, bukan Budi Haji Salim, Budi Wijaya ya kan. Penguasa tanah sengketa.
Nah, kita akan belajar hari ini. Waktu kita tahu tentang kasih, waktu kita lihat, saya harap kita yang di sini udah lahir baru semua, Pak. Saya percaya yang di sini sudah tobat lah. Ya kan, saya dengar cerita nih yang bertahan ini pasti ayat banyak di kepala. Karena tiap minggu ketemu 15 ayat dan saya percaya pasti saudara akan menikmati berkat Tuhan. Nah, waktu kita ngaku udah bertobat, Kristen itu tidak pernah mengajarkan egois. Saudara, ini mungkin nanti ibu atau bapak gembala kan jelaskan lagi apa yang saya sampaikan. Saya takut mukanya bingung nih, muka belum makan kali. Ke surga itu enggak cuma terima Yesus, saudara mesti tahu. Ada kemajuan dikit. Benar terima Yesus itu jalan untuk dapat tiket ke surga. Tapi waktu masih hidup, tiket itu bisa hilang. Kenapa? Karena ke surga itu juga harus mengaplikasikan kasih. Kan Yesus bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau kita nggak saling mengasihi ya nggak masuk surga dong. Waktu Yesus bilang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Lu hidup berantem melulu. Tapi penyembahan 2 jam. Seminar akhir zaman sampai Wahyu dibulak balik lagi saudara. Tapi bencinya sama mertua nggak selesai-selesai. Masa mau ngomong surga? Saya nggak bisa menghakimi saudara. Tapi rasa-rasanya kita bisa nilai diri kita sendiri. Karena yang tahu ke surga itu cuma kita, Tuhan sama setan. Nggak ada lagi yang tahu. Kita munafik cuma kita yang tahu. Betul ya Bapak Ibu? Jadi ke surga tidak semudah ketika saudara dengar ibadah KKR terima Yesus. Benar, waktu terima mati masuk surga seperti yang di sebelah salib. Tapi kan kita hidup masih musuhan, lihat orang buang muka. Saya bahkan minggu lalu lebih kejam ngomong, betapa jahatnya kita. Kita ini penjahat semua ini, munafik ada di gereja, terima perjamuan tapi masih musuhan. Itu udah gak bakal masuk surga, gak usah nunggu pengadilan. Bayangin dia makan tubuh, dia minum darah, dia angkat tinggi-tinggi di atas kepala tapi masih musuhan. Gila itu. Maaf pakai bahasa begitu deh. Dan ngeri gak saudara? Saya lebih baik saudara gak usah perjamuan, lebih fair, gue jahat. Karena dibilang gini, gak sedikit yang sakit dan ada yang mati loh. Saya berdoa semoga di HOC kalau minggu pertama ada yang mati biar kapok. Begitu dia telan, udah mati, bohong lu selama ini gitu. Ini mesti hati-hati loh saudara. Akhir zaman ini mesti jelas-jelas nih kalau khotbah. Ya sorry ya, bukan manis-manis. Saya juga senang bercanda, ketawa. Tapi jangan anggap remeh perjamuan kudus. Ya, ini direkam nih. Suku saya masih ada sampai sekarang kalau perjamuan kudus keluar lo nggak ikut. Orang bilang, wih jahat. Saya bilang dia lebih hebat dari lo. Nggak bohong dia. Ya, mulai hari ini kita harus serius. Nah, waktu kasih itu didapat ke diri kita dari Yesus, maka ada tanggung jawab. Nah, kita belajar dulu tanggung jawabnya itu didasari dari tanggung jawab Yesus. Yesus bilang sama saudara dan saya, waktu itu dia bilang kepada teman-teman, hari ini engkau bukan lagi jadi fanfo, bukan lagi jadi budak, tapi lu jadi sahabat. Kalau saya budaknya Pak Budi, dia gak akan cerita banyak tentang hidupnya. Tapi kalau sahabat cerita, sahabat itu lebih cerita dibanding ke kakak atau adiknya loh. Punya masalah, Bu Ida punya masalah, belum tentu dia cerita nih sama ibu-ibu ember ini, nggak mungkin. Iya kan, bisa jadi dia cerita sama istri saya yang baru kenal, saya ini ada masalah nih Bu. Kenapa? Karena dianggap sahabat, sahabat itu mulutnya nggak bocor saudara. Makanya Yesus bilang, aku tidak menganggap lagi engkau hamba, karena hamba nggak tahu apa yang dilakukan tuannya, kecuali hamba sekarang yang gila main TikTok pakai baju nyonyanya, lalu dia posting, ada banyak ya, dipecat. Yesus bilang begini, aku menganggap engkau sahabat. Ayo kita baca. Kalau sahabat nekat. Ayo 1, 2, 3. Tidak ada. Jadi waktu kita mau bahas kasih yang sempurna, maka kesempurnaan itu kita dapat di sini. Enggak ada orang yang berani pasang badan. Kecuali sahabatnya. Tapi biasanya kalau kehidupan duniawi aja, kehidupan surgawi nggak ada. Orang Kristen berat pasang badan, orang dunia malah lebih nekat. Kalau saya temen SMA sama Pak Budi, Bud siapa yang gangguin keluarga lo? Gue mati buat lo, wah itu sahabat tuh. Itu sahabat. Dan Yesus lakukan itu. Nah oleh karena itu ketika kita dapat kasih itu, saudara dan saya,
Kasih itu nggak boleh ditelan sendiri. Jadi ada pertanyaan, mengapa kita harus bagikan kasih ini kepada banyak orang? Dan itu harus dimulai dari rumah. Berantem di rumah biasa, nggak cocok tuh biasa. Tapi ya nggak usah marah-marah. Kayak ngelihat istri, ngelihat suami, ngelihat anak tuh kayak ngelihat singa mau terkam orang gitu. Manusia sampai mati suami istri nggak bakal sama, saudara. Ya perempuan dengan gayanya, laki dengan gayanya. Makanya butuh kasih Yesus untuk tidak sama seumur hidup menjadi menuju kepada kesamaan, kesempurnaan. Ya dong, itu pelajaran. Mana bisa kalau sama menikah apa yang dikerjain sama aja gitu, lihat-lihatan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita harus membagikan kasih Kristus kepada dunia yang membutuhkan? Dunia ini butuh kasih. Saya nggak mau bahas perang di Timur Tengah. Itu mereka orang yang kehilangan kasih. Di Indonesia aja lah kita kehilangan kasih. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Ya bukan cari muka lagi gitu. Tapi emang saya orangnya seneng ngomong di depan. Orang Batak nih ngomong depan. Lu gak ketemu lo gembala kayak gitu. Tadi gue duduk disuguhin kopi. Kalau kita wajar ya pendeta sama bini. Ada anak kecil tuh. Om Budi lapar makan. Masak sono. Enak lu. Lu cari gembala lain deh. Pak pendeta makan. Mama kamu mana? Nah iya kan. Mungkin begitu. Ya kan. Saya bilang tadi nanti kebaktian diam ya. Jangan banyak ngomong. Nikmati. Jangan dia akan dipakai Tuhan nanti tuh. Kedekatan sama gembala ya enggak. Nah, kenapa kita harus membagikan kasih? Bapak Ibu ingat, dia mati buat kita bukan buat kita sendiri. Tapi kita harus bagikan. Pertama tentu di rumah. Kedua, ya tentu di komunitas saudara lah. Entah itu komunitas utama saudara kantor kah, atau gereja ini, atau tetangga. Tetapi yang pertama di Yerusalem dulu. Yang pertama, kenapa harus dibagikan? Agar dunia juga mengalami pendamaian dengan dosa-dosa. Dunia ini recok, atau bahasa Medan recok ya. Rusuh karena memang tidak mengalami kedamaian. Sulit berdamai dengan diri sendiri. Makanya lihat orang maju dikit itu sulit saudara. Nah saya dapati ayat ini 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ayo kita baca 1, 2, 3. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi dan yang telah sebagai bukan kita yang mengasihi Allah. Kita ini nggak sanggup mengasihi dia. Kalau lagi perlu doang kan mengasihi, perlu duit sekolah, perlu itu kita mengasihi. Kalau cian masuk kantong udah banyak, wow, ini waduh, kalau kaya nih nggak gereja Pak, tapi nyumbang. Nah itu yang bahaya. Saya kasih tahu yang banyak masuk neraka itu orang kaya yang nyumbang gereja. Karena dia tidak menghargai ibadah, dia pikir dengan, udah Pak Budi nanti Pak Rio ya, nanti saya kirim ininya, ini. Hati-hati loh saudara. Ya saudara kan bertahun-tahun udah lihat tuh tanda-tanda zaman. Nah ini salah satunya tanda zaman. Menganggap ibadah itu tidak berkuasa. Kan dibilang hati-hatilah dengan orang yang menganggap ibadah itu biasa-biasa aja. Nah, ya kan di atasnya dibilang janganlah hindari panggilan beribadah. Itu kitab Ibrani itu. Oleh karena itu yang pertama bukan kita tapi Allah yang mengasihi kita. Nah sebagai respon lihat dong, bukan kita yang mengasihi Allah tapi Allah mengasihi kita yang telah mengutus kita sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Oleh karena itu respon kita adalah bahwa kita yang sudah mengalami pemulihan hubungan yang rusak harus perlihatkan teladan Kristus yang lebih mengasihi. Lebih dahulu dia mengasihi. Susah Pak, memang susah, saya tahu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya terus belajar bagaimana setidaknya saya tidak memendam dosa terhadap orang yang jahat sama saya. Minimal kita dulu aja. Kalau saya bermasalah Pak Budi dengan saya entah siapa-siapa yang salah. Pokoknya saya selesai Tuhan, saya doakan dia. Dia mau marah terus gak urusan saya. Yang penting saya perlihatkan teladan Kristus yang berinisiatif melakukan perdamaian. Kita harus jalani dengan mengucap syukur karena menerima kasihnya. Jadi
Orang itu bisa dilihat dia banyak bersyukur atau enggak dari mukanya. Lu ngaca pulang, lihat muka lu lebih tua enggak dari umur. Udah itu aja. Gak usah banyak deh, gue penyembahan 2 jam. Mukanya boros, muka 68. Padahal umur 48. Lebih tua 20 tahun. Itu ada persoalan pasti dengan mengucap syukur. Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Masalah bisa selesai kalau kita bisa mengucap syukur. Lalu diikuti dengan pengharapan tentunya. Kenapa umur kita panjang? Karena kan ada harapan. Saya berharap lihat anak saya berharap lihat cucu saya. Itu yang buat semangat orang jadi hidup. Tapi kalau hilang pengharapan, mati dia, selesai udah. Karena orang yang gak punya harapan rese aja, di gereja rese, di pergaulan rese. Di mana-mana bikin rusuh, itu orang gak punya harapan. Nah, orang-orang yang sekarang tuh istilah lagi keren. NPD ya apa ya. Pokoknya keadaan salah terus. Kalau ketemu Pak Budi saya juga bingung. Kenapa pendeta ngomongin saya? Pak Budi saya juga bingung, usaha saya gagal. Pak Budi saya bingung ya, dunia ini jahat. Ya iyalah, di luar Kristus semuanya jahat saudara. Dan hanya bisa mengatasinya bersama dengan Kristus yang hidup mengucap syukur saat kita menerima pendamaian itu. Lalu yang ketiga, yakinkan dunia bahwa Tuhan akan mengembalikan harapan yang hilang. Dan itu sulit sekarang disampaikan lewat kata-kata, tapi lewat hidup kita aja supaya mereka lihat bahwa saya ini hidupnya punya harapan. Walaupun rasanya sulit. Saya bahkan kejam ya, saya pernah ngomong nih. Kalau Pak Budi sama Ibu bisnis dari 20 tahun lalu. Oke, dia udahlah, udah capek jatuh bangun. Ada orang bilang baru umur 65, 60, 65 lah gitu. Mulai bisnis yang besar-besar. Saya bilang stop, jangan. Tinggal ngabisin tabungan you aja. Karena di Indonesia ini kalau bisnis yang gede-gede udah punya lingkaran satu kan. Udah you yang biasa-biasa aja, yang bisnis gotiau pakai beklai lah udah. Udah gotiau beklai, tapi kan kalau rutin kan gede juga kan. Dapat setiap hari 300.000 kan, kalau sebulan kan 9 juta juga di atas UMR. Jadi jangan terus juga banyak hayalan. Kalau Tuhan udah mendamaikan kita, pasti kita punya hikmat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Harapan yang tadinya hilang akan jadi ada. Karena inisiatif Tuhan bukan cuma berdamai menghapus dosa, tetapi kehidupan lebih baik. Lihat kiri kanan saudara bilang, hidup kita pasti lebih baik. Nah, dan tambahin firman Tuhan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang jauh dari apa yang pantas kamu pikirkan. Umur udah 70 ngayal, saya nanti kalau saya berhasil saya mau beli ruko 4 kayak gini. Enggak ada, sampai lo mati bangkit lagi enggak dapet. Enggak usah, saya bukan bilang jangan menutup pekerjaan Tuhan. Enggak, itu juga apa urusannya, Tuhan tolong lu. Ya kan. Saya selalu bilang kalau udah tua setia aja sama Tuhan. Lihat anak cucu kita diberkati Tuhan, tinggal nikmatin. Kalau udah tua gak usah capek-capek, umur 70 bangun pagi baca Alkitab, senam, kapan ada Zoom, datang gitu aja. Ya kalau bisnis yang normal-normal aja, jangan sampai habis pikiran, putus, stroke lagi, repot saudara. Ya, jadi ini, dunia perlu mengalami pendamaian dengan Tuhan. Dan siapa yang menceritakan itu? Saudara dan saya. Heart of Christ itu harus jadi juru bicaranya Tuhan. Di gereja ini kita jadi dutanya Kristus. Supaya keluarga kita, kakak kita, cici kita, koko kita, nantulang kita, lantas siapalah. Bisa mengalami pendamaian dalam hidupnya. Lewat cerita hidup saudara dan saya. Jadi yang pertama ini saudara. Kenapa kita harus bagikan kasih? Karena jelas Alkitab bilang. Kasih berasal dari inisiatif Tuhan sendiri. Alkitab bilang dengan jelas. Pengorbanan yang sempurna itu harus menjadi respon hidup saudara dan saya untuk menceritakan kepada orang. Lalu yang ketiga, jadilah saluran pemulihan. Ayat ini mengajarkan 3 prinsip sederhana. Aplikasinya ini, perlihatkan teladan Kristus. Pasang badan, saya gak suruh saudara mati ya kayak Yesus. Tetapi pasang badan untuk menceritakan bahwa saya seperti ini karena Kristus Yesus. Tentu sekarang Yesus secara jasad kita nggak punya, nggak kenal, nggak lihat. Tetapi rohnya kan ada dalam hidup saudara. Apa sih yang membedakan orang punya roh Kristus dalam hidup? Bukan lagi penyembahan, bukan lagi doa puasa. Lagi jalani kehidupan, orang akan lihat dia ada Roh Kudus apa enggak. Kalau lagi kumpul 20 orang penyembahan, rohnya malah tumpah-tumpah kayak air berember-ember.
Yang penting itu keluar dari gereja orang lihat ini manusia dipimpin sama roh atau enggak, kan gitu. Ya kan, jangan cuma jago di gereja, di luar utang banyak. Repot saudara-saudara. Pas nagih pakai kasih yang sempurna. Ya kan, wah itu nggak main. Makanya jangan juga mau diutangin, kan begitu. Supaya sama-sama cerdas. Pertanyaan yang kedua, saudara, apa atau mengapa kita harus lakukan ini? Karena ini penting buat kita. Alkitab menulis, ya ini kalau ibarat ayat ini, kita nggak ada ya istilahnya ayat jagoan, ayat apa. Tetapi kalau saudara kita kan kayak punya ayat, itulah ini bukan jimat. Tetapi kayaknya orang Kristen hafal lah yang begini. Kalau nggak hafal sih kelewatan banget. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tahan dulu. Ini bagian pertama. Karena dia begitu mengasihi dunia. Dunia itu isinya siapa? Isinya orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Hindu. Apalagi orang Druze, agama seluruh ini, manusia di dunia ini Tuhan mengasihi. Jadi bukan mengasihi saudara dan saya aja loh, hati-hati. Dia mengasihi semuanya. Ya, lanjut. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan bukti dia mengasihi, dia hadir di dunia ini. Firman telah menjadi manusia. Dan firman itu di awal saya katakan, membuktikan apa yang dia berikan, apa yang dia ajarkan. Makanya salib yang kosong, kubur yang terbuka, itu bukti apa yang dia ajarkan. Kan salibnya udah gak ada Yesus, kuburnya udah terbuka. Itu bukti kemenangan. Bahkan kalau saya pernah bahas, kubur kosong itu merusak tatanan negara, saudara. Kan saudara tahu cerita gini, lalu pemimpin-pemimpin bilang gini, kalau ditanya, itu Yesus dicuri. Itu pemerintah loh. Melawan pemerintah makar loh saudara. Ya kalau misalkan presiden kita bilang, enggak semua begini, enggak mau begitu, ditangkap loh. Tapi lihat kubur kosong membuat negara aja goncang. Karena waktu dibilang dia dicuri, sebagian orang bilang, kagak gue lihat kuburnya kosong. Sampai detik ini saudara. Ya kan? Bayangkan Yesus bangkit, Ibu Ida bisa khotbah tuh. Ibu-ibu bisa nyanyi. Itu karena Yesus bangkit. Kalau enggak, perempuan enggak bisa. Karena kebangkitan Yesus itulah membuat jarak perempuan di dapur jadi enggak. Karena perempuan-perempuan itu datang menceritakan kepada pria. Kesaksian yang pasang badan, yang sampai mau mati itu, kumpul di depan orang banyak ngomong, perempuan enggak ada tuh. Bahkan sampai saat ini di Timur Tengah juga enggak ada. Masih berat ya yang enggak Kristen. Tapi hari itu Yesus bangkit, pemerintahan goncang, tatanan budaya goncang, dan lebih-lebih bicara iman. Apa yang dia bicarakan, dia kerjakan. Karena sebelum Yesus disalib dia bilang bahwa anak manusia akan disiksa oleh imam-imam dan akan mati hari ketiga bangkit. Saudara akan disiksa oleh siapa? Oleh orang Kristen juga loh nanti. Bukan oleh orang dunia ngapain kita bahas. Kalau saudara serius, pertahankan kebenaran, dimusuhin loh. Dan dimusuhinnya itu sama orang Kristen juga. Biasa-biasa aja deh kalau hidup, namanya juga di Indonesia. Udah biasalah gitu. Itu bayangin gak? Kita mau bener aja susah. Tapi kebenaran itu kata politikus di TV akan cari jalannya sendiri. Kebenaran ya tetap kebenaran. Ya kan, emas tetap emas, mau dilempar di lumpur ya emas. Nah tugas saudara dan saya adalah karena begitu besar Bapa di surga mengasihi sehingga dia datang, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu kalau saudara baca di kitab Yohanes kan, lalu di bawahnya firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini menarik sekali saudara. Ada dampaknya ketika kita menerima firman itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada firman itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukannya saudara gak mati-mati. Mati kita sebentar lagi. Mati tubuhnya, tetapi kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Itulah dia yang namanya Yesus mengasihi atau Bapa di surga mengasihi kita tanpa batas. Jadi kenapa kita harus membagi kasih?
Agar dunia tahu bahwa Allah mengasihi tanpa batas. Jadi saudara jangan marah sama orang yang membubarkan ibadah. Emang sih kesel gitu. Tapi ya wajar lah. Kenapa? Karena dia tidak mengalami pendamaian dengan Tuhan. Karena dia menolak kasih yang tanpa batas itu. Tapi kalau mereka yang enggak mengganggu orang Kristen ibadah, mungkin dia sudah mulai terpapar kasih Kristus. Cuma agak berat mengakui, dan itu tempatnya neraka juga. Karena kita bilang dengan hati kau dibenarkan, dengan mulut kau diselamatkan. Emang pada akhirnya pengakuan yang akan menyelamatkan. Ibu percaya Yesus? Percaya Yesus siapa? Tuhan. Besok pulang di tikungan golok, ibu percaya Yesus? Yesus siapa? Ah, ya udahlah sama aja lah, agama sama aja. Itu neraka itu. Nggak bisa. Kemarin saya nggak sengaja ya. Lihat itu mau tidur tuh jam 12. Ada orang yang YouTuber datang. Terus ada anak muda pakai salib di luar negeri di Amerika. Lu mau nggak tukar kepercayaan lo untuk percaya sama gue punya? Gue kasih $1.000. Tuh anak muda, boleh aja dikasih seceng. Suruh buka kalung salibnya, ya udah. Ada lagi, yuk mau nggak? Ada, biasa aja gitu saudara. Ternyata duit loh, bukan ancaman. Tapi giliran dia tanya dengan teman seimannya, lu mau nggak gue kasih 1 juta di habis ibadah temennya. Dia bilang, lu jangan kasih 1 juta, pala gue lu potong aja, gue nggak bakal tuker tuh kepercayaan. Itu kan luar biasa kan? Coba pakai nalar, $1 juta berapa saudara? 18 miliar, 20 miliar. Lu beli wallet 1 gedong ini juga lebih. Tapi dia bilang, lu potong aja pala gua gak bakal tuh. Gila kan? Sementara yang satu seceng. Seceng kan cuma 16 juta. Ke Israel juga gak dapet. Ya kan gitu saudara. Jadi mari kita lihat. Mengapa kasih itu harus dibagi? Memang tugas saudara dan saya. Sorry deh, saya nggak mau menghakimi orang. Saya menghakimi diri saya sendiri. Kalau saya tidak membagikan kasih, saya nggak bakal masuk surga. Nggak bakal saya. Daripada saya bilang saudara ribut, kok dulu menghakimi saya aja. Saya tahu firman Tuhan. Kalau saya tidak membagikan kasih minimal ke keluarga saya nggak bakal masuk surga. Tuhan bilang lu penipu loh. Puluhan tahun lo khotbah, kerjaan lo musuhan doang, malu. Rasanya apalagi kalau pendeta masih musuh-musuhan, ya nggak diadilin sama Tuhan. Begitu udah siap semua dunia ada kiamat. Ya gue males nanyain lo tahu mesti kemana, kita jalan sendiri jangan ke neraka. Kenapa? Karena kita bohong terus hidup ini. Jadi agar dunia tahu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia adalah tujuan atau objek kasih Tuhan tanpa pengecualian. Jadi saudara nih, kita semua nih, mau yang duitnya banyak, dompetnya udah gak ada isinya, Tuhan tetap mengasihi. Tetap, kalau dia bilang, tapi dia kebanyak duit atau enggak, udah itu rahasia Tuhan. Saudara gak usah ngiri sama orang. Yang penting kita tetap hidup, tetap makan kan, tetap sukacita. Ukuran sukacita kan bukan duit melulu. Tetapi ketika kita bisa mengucap syukur, punya pengharapan, keluarga damai sentosa, ya udah itu ukuran orang kita bisa bersukacita. Kalau juga duit banyak kan tanggung jawabnya banyak, betul nggak? Betul kan Bu? Nggak dikit nih yang WA Bapak Ibu Gembala. Bu ini tolong dikit mulu, tapi sebulan 18 kali, itu bukan tolong dikit, banyak lo cicil 18. Kan sulit. Kalau orang ngalami Tuhan sama orang yang belum serius ngalami Tuhan, cuman ngalamin biasa. Saya kan selalu bilang gini, kalau lu gak punya duit, lu di kamar aja nangis, kayak orang gila, geletak-geletak aja, nangis. Kalau mau rasain mujizat itu ya begitu. Kalau udah punya semua, lu jangan minta lagi sama Tuhan. Kalau udah punya semua, lu minta sama Tuhan supaya saya punya keberanian menjadi berkat. Tapi kalau gak punya, jangan. Aduh maaf nih, orang Kristen kan semua. Lu kalau lu minta sama orang, harga diri lu habis. Saya tiba-tiba, Bu Ida bantu dong. Anak saya mau sekolah 30 juta. Saya bayar bener. Dia kasih ke saya. Tapi buat saya udah gak punya harga diri. Mau sesetia apapun sama Tuhan, saya udah membuat cacat pelayanan saya. Saya kan ajarin orang hidup bergantung sama Tuhan. Tapi gua terus minta-minta duit sama orang, malu.
Mati aja di kamar sampai benar-benar mati nggak apa-apa. Betul loh Bapak Ibu. Ya Pak, tapi kan terakhir jam 3 mesti bayar sekolah, jam 1 belum ada. Lu buktiin kalau Tuhan itu ada, ya begitu. Bisa, ya kan banyak kesaksian nih, orang telepon, ngasihnya pas, lagi apa yang dibutuhin. Kenapa kita kagum sama cerita orang? Saya sorry ya kalau orang kesaksian gitu, saya biasa aja. Saya nih suami saya 18 tahun meninggalkan saya. Saya setia tungguin akhirnya balik. Ya buat saya biasa aja. Kenapa? Karena kalau itu kejadian sama saya sanggup nggak? Dengar kesaksian bagus. Tapi jangan jadi jemaat gila kesaksian. Kemana-mana ke gereja cuma dengerin kesaksian orang. Nah kalau itu terjadi sama kita, harusnya kesaksian itulah yang menguatkan kita. Ini enggak. Kalau gue mah punya bini gitu, gue kagak kuat. Ya belum apa-apa aja udah ngomong begitu. Makanya kalau nyanyi mikir. Kadang-kadang WL ajak nyanyi, mikir aja ekspresi, jangan kelebihan. Berani apa enggak masuk dalam ujian itu. Kalau enggak biasa-biasa aja lah jadi orang Kristen. Jangan sok-sok nasehatin orang. Pokoknya jangan sampai. Karena ayat ini luar biasa, setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Binasa ini kita jangan bahas mati dulu deh. Jangan bahas masuk neraka deh. Di dunia ini engkau gak akan binasa. Kebutuhanmu, Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku kan memenuhi keperluanmu. Jadi binasa jangan bicara dulu binasa mati badani. Kehidupan, bisnis, keluarga gak akan binasa. Tanda petik gitu, maksudnya gak bakal susah. Apa hidup nih makan sehari 3 kali. You mau rakus kayak apa nanti ke lantai 5. Lu makannya semua kan gak sanggup juga. Kan ibu kasih makan. Mau apa sih lu mau makan semua gak sanggup. Apalagi saya 60 nih ya tahun ini. Saudara yang udah umur gini. 2 sendok kenyang Bapak Ibu. 2 sendok kenyang, 3 sendok. Lu rakus-rakusin minum kopi 3 gelas. Begadang lu sampai jam 6 subuh. Ya jadi hidup ini harus jelas. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu wajib buat saudara dan saya. Dalam memberi kasih. Jadi beranilah berkorban ketika membagi kasih kepada sesama. Ada orang kan yang gak diminta suka ngasih ya. Ada loh. Tiba-tiba ngobrol gini-gini. Saya juga pernah ngalamin, saya juga pernah melakukan gitu. Ya udahlah berisik aja. Gak ada orang nih pegang nih berkat. Itu ada loh saudara kayak gitu. Biasa-biasa aja. Terus aduh Tuhan gue pas lagi perlu lagi. Ada gitu. Tapi itu nggak usah jadi tujuan utama. Ketemu orang lu tahu nggak gue nih udah norak juga gitu kan. Diam-diam aja. Saya lihat nih beberapa ibu saya kenal udah 10 tahun, 9 tahun ada nih masih hidup, berat badan tambah. Berarti kan nggak lu miskin kan. Kalau berat badan tambah berarti makan cukup. Atau sakit gula, 2 aja. Membawa harapan kekal di tengah penderitaan. Dunia ini jahat. Membawa kita dalam penderitaan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan supaya saudara dan saya selamat di bumi dan di akhirat lah. Pakai bahasa saudara kita. Jadi tolong ya. Jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan. Oleh hal-hal yang remeh-temeh. Pinjam duit. Ribut. Udah gak bisa balikin. Fitnah lagi. Ampun. Meyakinkan sesama bahwa kasih Kristus itu tetap. Bukan sementara. Tadi saya bilang agape itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Itu kasih agape. Mau terima cintaku oke, nggak terima juga oke. Itu agape. Ya kan? Ini nggak terasa nih udah jam 11 lebih nih. Emang saya kalau ngomong kayak begini nih, aduh ampun deh. Lalu yang ketiga, ya jadi yang pertama tahu dong kenapa kita harus membagikan kasih. Saudara didasari 1 Yohanes 4 ayat 10 agar dunia juga mengalami pendamaian. Jadi hidup kita membawa orang mengalami pendamaian. Kalau damainya orang Kristen itu bertahan. Sorry bukan jelekin kepercayaan lain atau ateis atau orang gak percaya Tuhan. Damainya produk dunia tidak tahan lama. Ya, saya kasih tahu berdamai itu harus didasari dengan mengalami Kristus. Kalau orang baik, orang hidup damai, tidak mengalami kasih Kristus, tidak akan tahan lama. Panggil, ceritain sama saya siapa orang yang bisa tahan lama. Ribut ada di titik ribut akhirnya. Karena semua yang dilakukan orang di luar Kristus itu selalu ada matematikanya, ada hitungannya. Saya udah mati-matian, orang Kristen aja ada yang masih begitu. Betul ya Pak Gembala ya? Kalau Gembala ini bukan muji-muji lah, bukan lah. Minggu depan lo pada gereja lo, 11 tahun lo. Yang 11 tahun gak pernah absen. Bayangin berapa kalori lo menikmati ya kan. Pokoknya
Jadilah orang yang percaya kalau Tuhan mengasihi tanpa batas, itu bisa kau bagikan juga kepada orang. Ya, minggu depan datang, pakaian yang bagus, ulang tahun. Ya kan, pasti ada door prize. Nah, saya datang telat boleh Pak? Boleh ya. Saya terakhir kan ibadah jam 7, datang telat makan doang, nggak apa-apa. Yang ketiga, saudara. Mengapa kita harus membagikan kasih? Ini dia saudara. Wah, pasti gambar ini sering banget nih sama Ibu Gembala, Pak Gembala nongol ini, ya kan. Yuk, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena apa? Itulah agape. Pakai bahasa Jakarta nih. Lu kagak mau terima cinta gue, terserah. Gue tetap mencintaimu. Beda sama manusia. Saya bilang istri saya, lu gak mau terima. Lu gak mau gue lamar. Ya udah, emang lo doang cewek. Jangan sembarangan lo. Ya kan, umur kita kan, gue Alain Delon kelasnya. Marlon Brando, Franco Nero. Oh, bukan artis-artis yang sekarang, kita kelasnya beda gitu. Ayat ini membuat saya merenungkan firman Tuhan. Dia menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Kristus mati, nih ayat ini kan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Kristus tidak memandang layak atau tidak layak orang menerima. Makanya saya senang sekali Wahyu 3 ayat 20. Saya baru dari Turki pergi ke tempat itu. Dia bilang begini, aku berdiri di muka pintu. Wih, Yesus tuh pengemis cinta, saudara. Lu gak buka, gua ketok terus. Itu pengemis cinta, istilahnya kan. Ada lagunya tuh Indonesia, aku bukan pengemis cinta. Kalau Yesus enggak, dia mau. Lu mau enggak? Sampai dia bilang, diketuk, lu mau enggak? Kalau lu buka, gua masuk. Tuh, masih aja kita keras kepala lu. Nggak ada Tuhan seperti itu. Saya nggak suka banding-bandingin lah kepercayaan lain. Dan sulit dia membandingkan. Kepercayaan saya itu mengajarkan Tuhan saya berdiri di muka pintu. Bahasa gaul anak sekarang, dia bucin. Dia cinta banget sama saya. Ya soal saya nggak mau terima urusan saya, tapi saya mau terima. Karena dia bilang kalau kau dengar, kau buka pintu, aku masuk duduk makan. Kalau udah duduk makan itu saya udah pernah bilang tandanya dekat. Saya duduk tadi makan sama Pak Budi, tandanya dekat. Ya kan, ibu-ibu kalau duduk makan, lu datang ke sini hari Senin ketemu Bu Ida, cuman di depan gerbang, berarti lu nggak deket sama dia. Oh iya Bu, kenapa? Ya bentar ya, tunggu dia masuk ke dalam doang, paling bawa aja sarang walet nih Bu ya, dia nggak deket, lu pengemis. Tapi kalau bilang, Bu, udah ngomong gimana? Masuk yuk sini, di resepsionis duduk ngobrol, lumayan deket. Tapi kalau dia bilang ke atas yuk, lihat kura-kura, yuk naik. Disediain makan, itu deket baru. Apalagi dia bilang, turun yuk ke rumah saya lantai 3. Kenapa? Ke kamar saya deh. Pilih aja tas yang mana. Aduh, sangat dekat itu saudara ya. Terus disuruh pilih aja. Ambilnya 3, ya gak apa-apa sih dia. Habis pulang, besoknya udah gak deket lagi. Gak tahu diri. Kalau pinter dong disuruh ambil nggak mau Bu, ya kan? Besok diajak lagi nggak mau Bu, besok diajak lagi kan udah 3 kali ya Bu, berarti 3 gitu. Payah nggak pinter. Saudara yang ketiga, mengapa kita harus bagikan kasih? Karena dunia itu berhak, bayangin nggak? Supaya dunia mengalami pendamaian, supaya dunia tahu Tuhan mengasihi semua orang. Dan yang ketiga, mereka juga berhak menerima kasih itu. Kan sudah Tuhan nyatakan di Golgota. Tapi mereka gak terima. Mati bertahun-tahun. Sekarang saudara ada dan saya menikmati kasih Golgota itu. Itu untuk semua orang. Mereka berhak tahu. Tapi kalau hak mereka gak ambil. Saudara bisa bilang sama Tuhan di pengadilan. Saya sudah perlihatkan semua ke suami saya. Saya sudah perlihatkan semua kasih ke anak saya Tuhan. Tapi dia gak mau terima. Jadi saya gak bisa paksa juga. Tapi mereka punya hak. Alkitab bilang Injil harus diberitakan. Siapa yang mau memberitakan kalau nggak ada yang mau diutus? Saya nggak suruh saudara pergi ke daerah becek-becek. Udahlah kalau lihat umur, bersaksinya di rumah aja dulu. Capek amat, nyiksa gereja. Habis doa datang tiba-tiba.
Pak Budi, Bu Ida, saya tadi doa kayak penglihatan deh. Kita perlu ke Sumbawa nih pelayanan. Ah lo emang mau jalan-jalan. Jalannya udah ngesot, udah susah ke Sumbawa. Lalu kalau pergi-pergi ke pedalaman tuh yang masih lincah-lincah gini bolehlah. Kalau udah tuir-tuir pendoa, kesaksian di rumah aja, di kota saudara lah. Kadang-kadang betul loh Pak Budi, Bu Ida, saya harus fair. Kadang-kadang misi itu bagus. Tapi kita lihat ada beberapa orang kan memanfaatkan misi itu satu untuk selling dirinya. Bahwa gue nih pelayanan, gue padahal di sepanjang jalan bikin ribet aja nih. Ke WC aja minta ditemenin. Syaratnya orang pergi misi itu ke WC berani jalan sendiri. 10 meter gelap ada kodok ngek. Ada ular berani nggak? Kalau nggak udah nggak usah ikut. Tersinggung keluar dari gereja udah biarin. Bukan kita yang keluarin, dia keluar sendiri. Tapi orang kalau hati udah nempel nah balik lagi. Mau kemana juga lu nggak dapet. Kenapa? Karena gereja itu bicara tentang family, tentang keluarga. Saya nggak mau jelekin gereja yang besar yang ribu-ribu, nggak mau. Saya nggak mau jatuh dalam dosa. Tapi kalau ke gereja saudara harus mengalami keluarga. Kalau cuman datang pulang ya lu ke XX1 nonton bioskop pulang udah nggak kenal. Ini nih pasti nih keluarga nih semua. Walaupun ada anak badung ya, korslet, tar balik lagi. Ya udah tuh biasa. Biasa keluarga, emang ada anak kita usir balik lagi, nggak boleh. Biasa saudara ya. Jadi itu penting. Jadi berhak mendapatkan kasih. Berhak mendapatkan kasih dunia berarti kita yang harus beritakan bahwa Allah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Bu, Pak, susah nih memang ya. Kristen ini memang harus mengalami. Jadi kadang-kadang kita kalau dengar orang ngomong, dan dia mengalami luar biasa, kita ini sulit. Karena kita Kristennya biasa-biasa aja, terus nanti dia bilang, ah dia mah begitu. Enggak, coba. Saya bilang maaf nih, Alkitab ini cuma tulisan, sejarah, kejadian pewahyu yang disusun oleh orang-orang pinter, dan gak ada kuasanya bagi orang yang menganggap ini hanya semua tulisan. Tapi ini akan jadi berkuasa kalau saudara dan saya kerjakan apa yang ada tertulis di sini. Udah gitu aja beres kan. Orang di luar Kristen banyak yang pinter hafal ini. Kerjanya debat di YouTube. Bener gak? Dan itu gak ada kuasa. Cuman buat pinter. Sekali lagi saya bilang. Saudara jangan salah tangkep nih ya. Supaya kan ada orang bilang. Kalau saudara gak kasih perpuluhan. Tuhan gak berkatin. Gue buang nih. Ah, itu mah orang gue gak ngerti deh. Ada kan begitu. Saya cuma bilang ini tulisan. Yang tidak ada kuasanya. Kalau engkau tidak yakin ini berkuasa. Kalau saya yakin ini berkuasa, makanya saya bilang ini berkuasa dalam hidup saya. Ayat yang saya pegang aja tadi Filipi 4:19, saya udah membuktikan ayat itu berkuasa. Bahwa saya gak pernah kekurangan. Saya gak kaya raya loh saudara, tapi saya gak kekurangan. Karena dia bilang Allahku kan memenuhi keperluanmu. Dan saya pegang ini menjadi kekuatan. Tapi kalau orang bilang, ah ini kan cuma tulisan. Lu mah mati juga kalau lu begini. Ya udah, saya gak mau berdebat. Karena saya percaya. Ini akan berkuasa kalau kita mengerjakan apa yang ini perintahkan. Kalau enggak ya udah cuman buku aja, kumpul aja di rumah banyak. Gue punya nih yang versi ini, udah kayak tinju banyak versinya. Ya, Indonesia aja belepotan, sok-sok pakai Inggris. Jadi yang ketiga, saya juga nggak mau kelamaan nih, saya takut menu siangnya keras nasinya. Kita harus perlihatkan karakter Allah yang mengasihi dunia sedang tersesat. Jadi karakter Kristus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu karakter Kristus. Karena Yesus hidup di situ. Nah, you mau punya karakter Kristus, you mesti percaya dong buku ini. Kalau you nggak percaya nggak bisa. Karena di buku ini dia bilang, wih kasihilah musuhmu. Mana bisa terjadi kalau kita nggak lakukan? Kalau kita terus berdebat, dia ngomong aja, ya Yesus kan dari sorga, kita bukan ya. Katanya kita percaya kamu akan terima kuasa. Jadi baca bagus, tapi kalau nggak percaya sama isinya ya nggak ada gunanya. Cuman pinter aja, pinter debat yang kayak di YouTube tuh kan ya. Ayatnya dia hafal tapi cuman buat berantem sama banyakin viewer, dapat duit, udah gitu doang. Ya kalau zaman dulu kita jahat main judi, duit setan dimakan. Itu situ-situ aja. Makanya perlihatkan karakter itu harus kuat dalam hidup saudara. Supaya dunia yang berhak mendapatkan kasih Kristus bisa mencontoh kehidupan saudara. Paulus bilang, lihatlah apa yang kulakukan. Bukannya Paulus minta disembah, tetapi dalam Alkitab kan dia bilang, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, laku pikirkan itu semua.
Belajarlah daripadaku. Bukannya disuruh nyembah. Nah, orang yang baca ini, yang suka debat di YouTube tuh, Tuhannya bukan Yesus, Paulus dia bilang gitu. Saya juga, kalau saudara mau ketemu Yesus, belajarlah dari gembalamu. Ya kan, Yesus kan pakai banyak orang. Belajarlah dari siapa? Mau belajar jadi multimedia, belajarlah dari orang itu. Belajar, saudara. Makanya yang ketiga, pastikan kepada dunia bahwa tidak ada tindakan kasih yang dilakukan siapapun yang dapat menyelamatkan. Kecuali yang dilakukan oleh Bapa kita di surga. Melalui kehadirannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saya percaya siang hari ini saudara. Ketika kita belajar kasih yang sempurna. Itu mengajarkan kepada kita. Tidak boleh hanya kita sendiri yang menikmati. Kalau Yesus bilang tidak ada sahabat yang mau mati buat sahabat-sahabatnya kecuali Yesus. Maka waktu kita menjadi sahabatnya, saatnya juga kita harus membagikan kasih itu. Jadi kasih yang sempurna hadir dalam hidup kita. Menjadi sempurna di dunia ini ketika kita membagikan kepada mereka. Dunia juga harus mengalami kasih Tuhan. Dunia juga harus mengalami pendamaian. Dunia juga harus tahu bahwa kasih itu tidak ada batasnya. Dan yang lebih, dunia berhak mendapatkan kasih itu. Bagaimana dia dapat? Dia mencari kemana? Mencarinya lewat hidup saudara dan saya. Jadi saya percaya 3 hal ini seharusnya saudara tahu bahwa khotbah saya mau habis dan pemusik udah harus naik gitu loh. Tapi karena pemusik menikmati saya khotbah, nanti kelamaan sop dingin, ya kan, lemaknya naik. Nah, repot saudara. Tapi ini pemusik-pemusik yang setia Pak. Mainnya lumayan di atas rata-rata. Ya, saya nggak mau bilang jago, nanti sombong. Kelasnya udah menengah ke atas. Ini dapat duit banyak Pak kalau main di gereja mega church nih. Tapi dia pilih main di sini. Ini salah satu bukti bahwa orang yang melayani, saya bukan ngelarang ya, itu harus mengalami sukacita dalam hatinya. Ya kan? Kalau saudara jadi WL, jadi singer, saya lihat setia kan, saya suka ngintip-ngintip juga TikTok Instagram. Marilah kita melayani bukan dasar karena nanti kita menjadi megah dan besar. Bukan karena wah harus 1000, enggak. Tetapi kalau kita mengalami kasih Kristus, maka kita akan melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita pasti melayani dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini menjadi hal yang luar biasa bagi hidup kita. Kasih yang sempurna tidak akan pernah lepas dari hidup saudara. Bagikan ini dengan 3 dasar. Bahwa dunia perlu pendamaian. Bahwa dunia perlu tahu Allah mengasihi mereka juga. Supaya dunia mendapatkan kasih. Mari kita bangkit berdiri saudara.